karena gue dulu consulting, gue pernah ngurusin HR manajemennya dan gimana cara interview dan kunci jawabannya. Gue interview karyawannya, gue rekam. Habis itu gue iseng aja upload di YouTube, gue jelasin cara jawabnya, meledak. Itu view-nya berapa tuh pada saat Satu itu? tahun ya, kita hitung per 12 bulan, itu sampai 1 juta lebih. Wow. Dikala itu nggak segampang sekarang loh cari views ya. 1 juta lebih dan setiap bulan gue naik 10.000 subscribers. Pada saat itu? Ya 10.000 dan akhirnya gue dapat AdSense pertama. Apalagi yang komen gini, kalau semua orang jadi content creator siapa yang nonton? Itu dia gue udah capek banget. Itu biasa replyan lu bagaimana tuh? Gue cuma kasih emoticon senyum aja. Oh, kayak, kayak muka gue kayak, oke. Gitu doang gue. ATM. ATP juga boleh. Amati tiru plak. Aduh, itu ntar diributin karena sekarang banyak orang itu sensitif, Bang. Ya. Kalau di TikTok ya gue sering banget itu misalnya nih ada yang terinspirasi gitulah istilahnya kontennya. Ntar karena nggak disematin IB itu inspired by di caption. Wah itu jadi problem tuh gede. 2019 gue ditawarin untuk endorse Binomo. Ditawarin bener-bener. 6 email gue dapet. Udah cuma sekali ex Binomo. Sempet tuh. Kalian sebat di kursi goyang. Mikirin coba dulu gue ambil kesempatan ini. Coba aja at least. Manfaatin digital era ini untuk merubah hidup gue. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Seorang sepuh di dunia content creating. Udah terkenal membantu banyak content creator memulai journey content creating mereka. Beberapa tahun yang lalu beliau ini terkenal banget karena membahas tentang topik rat race. Di mana beliau ini membahas cara-cara seseorang bisa keluar dari yang namanya jebakan rat race. Dan akhir-akhir ini beliau juga sering banget membahas tentang attention sebagai social currency. Kira-kira bagaimana ya cara kita bisa keluar dari rat race dan juga mendapatkan social currency kita sendiri? Buat yang kepo, pastikan nonton podcast ini sampai habis ya. Muda cuman sekali, wes. Halo. Kayaknya Leo. Orang-orang taunya itu lu muda cuman sekali ya, enggak? Gue sih taunya itu lu dari nama langsung, bukan muda cuman sekali. Gue taunya Ogut gitu. Ogut ya. Muda cuman sekali itu namanya datang dari mana tuh? Sebenarnya dari lagu sih. Jadi ada lagu judulnya itu Younger. Oke. Yang nyanyi namanya Sena Bosei. Itu bukan zaman lu sih, zaman gua. Iya. Ya kan, zaman EDM chill house music itu. Oh itu EDM, EDM. Nah terus gue suka banget sama liriknya. There's a way to catch your dream without falling asleep. Itu keren banget. Oke. Terus habis itu get it while you can babe. Ambil, jadi there's a way to catch your dream without falling asleep. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti bahasa Inggris, artinya ada cara untuk menggapai mimpimu tanpa perlu tertidur. Dan habis itu ada get it while you can babe. Ambil itu selagi kamu bisa, cause you ain't getting any younger. Karena lo nggak tambah muda. Oke. Ya udah, makanya gue bikin muda cuma sekali. Kayak gitu. Keren. Tapi muda cuma sekali itu udah jadi kayak image lu banget sih. Kayak menurut gua kadang kan ada beberapa orang itu namanya itu nggak cocok sama pembawaannya ya. Oh ya. Atau nama brandnya itu nggak cocok sama pembawaan. Tapi kayak muda cuma sekali itu cocok banget sama lu sih. Kayak membahas semi-semi bahas bisnis, bahas konten, bahas keuangan juga kadang. Tapi at the same time pembawaannya itu kayak muda dan gak kaku sama sekali gitu loh. Kayak lu aja lagi nge-vape nih di podcast gua nih. Kayak santai banget kan? Boleh kan? Boleh. Cuma maksudnya jangan diikutin ya. Cuma maksud gue itu branding yang ibarat kata branding lu sejalan banget gitu sama si muda cuman sekali ini. Keren sih, keren. Tapi Thank you. kita kalau ngomongin muda cuman sekali ya. Walaupun gue yakin banyak orang yang udah tahu lu ya. Mungkin kita ngomongin content creator, itu udah pasti tahu lah menurut gue. Tapi mungkin ada beberapa nih teman-teman di sini, satu lah dari 100. Toh lu udah terkenal banget kan. Cuman untuk satu dari 100 orang ini. Ya. Tolong kenalin diri lu dulu nih. Kira-kira enaknya itu lu dikenalin itu sebagai apa? Dan lu mau dikenal sebagai apa nih? By the way, thank you, kopinya enak banget. BTW ini belum disponsorin ya? Oke. Halo teman-teman, lu manggilnya apa teman? Apa? Penonton Leo Giovanni. Gak ada sih. Penonton Leo Giovanni, nama gue Ogut. Nama panjangnya Aldio Ogut lah. Nickname-nya. Gue basically seorang content creator. Sama kita bisa bilang business owner lah. Business owner. Ya gue ngonten. Terus habis itu dari ngonten tersebut punya traffic. Ya kan, ya sama kita. Terus habis itu kita bangun bisnis kita sendiri. Nah bisnis gue ada
Akademi kreator, terus abis itu gue ada beberapa bisnis lagi. Simpelnya di intellectual property industry lah, kurang lebih kayak gitu. Dan umur gue 30, jadi muda cuma sekali ya. Masih lah 30, masih muda. Masih bisa dipakai ya? Masih bisa. Tapi kalau ntar udah misalnya 40-50 bakal ganti nggak namanya? Enggak, masa Jadi, tua cuma sekali. Kan emang tua juga cuma sekali. Mungkin sekali waktu pernah muda gitu ya. Oke. Ya masih jiwanya masih muda kok, karena mungkin orang-orang pada ngira 30 tahun tuh udah tua gitu ya. Enggak, I completely fine. Terus gue masih bisa boxing 2 jam. Gue masih bisa skipping 5 menit nonstop. Masih muda. Yes. Dan gue lihat lu juga masih bisa, itu apa istilahnya yang kayak olahraga tapi yang pull up di tiang gitu. Calisthenics. Calisthenics masih, muscle up, front lever, gitu-gitu masih bisa. Keren sih, kayaknya kalau misalnya dihitung body age, lu lebih muda sih dari gue ya. Gue udah pernah hitung. Berapa? 26. Lebih muda 4 tahun. Sama, gue umur asli 24, body age gue 26. 26 ya? Iya. Berarti lu butuh olahraga, Leo. Iya, wajib sih. Buat apa duit banyak tapi sakit-sakitan. Aduh. Oke. Nah, tadi berarti sekarang lu umurnya 30. Tapi gue gak tahu kenapa ya, tiap kali gue ketemu content creator, teman-teman content creator ya, itu banyak yang nganggap lu itu sepuh di dunia content creating. Anjing tua banget gue dianggap sepuh. Nah, berarti kan lu udah lama banget tuh di sana. Maksud gue itu adalah gue pengen tahu lu mulai konten itu di umur berapa sih? Dan gimana tuh? Cerita singkat aja gitu ya. Bagaimana dari awal mulai konten sampai sekarang punya akademi kreator. Oke. Jadi awal mulai konten itu gue gara-gara bangkrut, Leo. Oke. Jadi perjalanan gini. Gue lulus kuliah. Kebetulan gue masuk kuliah itu umur 16 tahun. Ya kan, karena gue akselerasi. Pintar. Intinya lu pintar. Ya amin, makasih. Akselerasinya tapi sekolah alam ya. Jadi ya cuma 2 tahun SMA-nya. Terus gue 16 tahun lulus kuliah. S1. 19 tahun gue lulus kuliah. 16 tahun masuk kuliah. 19 tahun lulus kuliah. Gara-gara apa? Cuma 3 tahun. Karena ada kesalahan sistem. Jadi waktu semester pendek, gue bisa ngambil mata kuliah yang loncat. Yang belum pernah gue ambil. Biasanya kan semester pendek itu kalau di Indonesia, itu kan ngambil mata kuliahnya yang ngulang. Nah kalau ini gue bisa ngambil. Akhirnya umur 19 lulus. 2 minggu kemudian gue langsung ngambil S2. Karena untuk kerja kayak masih terlalu muda. Takut dibully gitu. Muka gue kan muka bulian gitu kan. Gak ada ya. Lu sih yang ngebully ya. Oke. Terus habis itu umur 21 gue lulus. Umur 22 gue lulus. 21 lulus S2. Berarti 2,5 tahun tuh, 21 lulus S2. Dan umur 22 gue lulus S1 lagi yang waktu itu gue ambil barengan sama S1 gue yang ekonomi, hukum. Jadi gue umur 22 udah lulus kuliah. Abis itu di zaman gue, Leo, semua millennials, itu mungkin lu masih SMA atau baru masuk kuliah ya. Semua millennials itu pengen jadi entrepreneur. Kenapa? Karena ya ada Elon, ada Mark Zuckerberg, ya kan. Dan di Indonesia ada Pak Nadiem Makarim, ya kan? Terus ada Pak William, terus habis itu ada Mas Zaki kan yang Bukalapak. Everybody wants to become a unicorn startup owner gitu kan, CEO gitu. Like being a CEO is, jadi CEO itu kayak bener-bener prestis gitu. Keren banget, Ya, keren banget gitu ya. CEO of apa? Padahal pembuatan PT mah 9 juta gue dapet. Jadi gitu ya, Iya. langsung CEO gitu ya. Iya. CEO warung bakso kan juga bisa. Akhirnya Bisa. semua millennials itu pada nulis CEO of apa, CEO of apa, CEO of apa. Ya kan? Nah waktu itu gue masuk consulting karena gue ngeliat track recordnya Nadiem Makarim, Pak Nadiem. Itu dia dulu McKinsey. Dan habis itu gue 11 bulan dari consulting gue cabut. Dan gue start warung ayam bakar. Oke. Gue tahu start small dulu. Jadi gue gaji cukup oke. Terus habis itu gue ngumpulin uang. Dan habis itu gue pakai untuk modal bikin warung ayam bakar. Jangan dikira kayak restoran ya. Tapi warung ayam bakarnya itu di garasi rumah orang gitu. Ala kadarnya. Selama setahun gue jalanin. Setahun 2 bulan kalau gak salah. Bangkrut warung ayam bakarnya. Bangkrutnya karena kita kekurangan cash flow. Gue masuk dikit ke F&B ya hitungannya. Jadi salahnya gue adalah gue buka di tempat yang buying power itu rendah. Sementara food cost gue itu 60%. Wow. Food cost ya, itu untuk food cost loh. Belum sama karyawan, belum sama yang lain-lain dan lain-lain gitu. Kata teman gue yang ngerti F&B, dia bilang food cost itu maksimum 40%. Dan gue ngeliat food cost gue terlalu besar karena ada partner gue yang sangat idealis. Pengennya, dia tuh bukan businessman, tapi dia suka bikin create masakan yang enak, harus kualitasnya bagus gitu. Sementara kita nggak ngeliat market, di mana marketnya itu middle low. Mereka nggak bisa bayar untuk
premium price. Dan akhirnya di waktu gue udah mau bangkrut, itu baru mulai naik digital marketing. Oke, itu asumsi gue 2017. 2017. Oke. Kan gue start dari 2016 akhir ke 2017 ya. 2016 tuh ke 2017 gue lupa, gue udah nyoba nge-ads. Nyoba pakai Facebook ads. Itu lucu banget, gue masukin ads-nya itu gak ada caption, cuman gambar doang di post gitu. Terus gue lupa matiin, jadi akhirnya spendnya lumayan banyak gitu kan. Nah akhirnya waktu zaman itu juga lagi rame banget yang namanya food vlogger, Leo. Kayak misalnya Tangsel Foodies gitu-gitu kan. Gue pakai dan lain-lainnya, tapi nggak works. Oke. Nah waktu gue mau bangkrut, di situ gue ngelihat kok gue udah capek-capek bikin ayam bakar, gue udah sebar-sebar brosur ke stasiun. Kalau anak Bintaro pasti tahu namanya stasiun Jurangmangu sama Sudimara. Gue udah sebar-sebar di dashboard motor, gue taro-taroin kan. Kok nggak laku? Udah bikin baliho umbul-umbul. Sementara di waktu itu ada influencer lagi ramai bikin kue artis. Iya 2017 akhir tuh. Iya 2017 akhir. Itu rame banget kan. Bahkan mereka tokonya belum buka, orang udah pada ngantri mau beli. Benar. Di situ gue kayak, ini gue udah banting tulang, udah nyuci, sampai gue tahu gimana caranya set ayam yang bener, terus ngebakarnya. Gue tahu harga beras tuh ada dua, beras yang 7.000 liter sama yang 6.000 liter bedanya apa. Gimana cara masak ayam biar nggak terlalu keras, biar darahnya yang dari freshnya itu hilang. Gue sampai tahu, kok gue nggak kaya waktu itu mikirnya. Sementara nih influencer ini belum buka aja tokonya udah pada mau ngantri. Nah akhirnya di situ gue mikir, kuncinya kalau lu mau gampang bisnis di next age. Waktu itu kan 2017 orang belum semuanya pengen jadi content creator. TikTok juga belum, masih Musical.ly kayaknya. Iya. Masih Musical.ly ya kan. Yang lip-sync ya setahu gue ya. Yang HP-nya der gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke, nah terus di situ gue mikir gue harus punya followers. Gue harus terkenal biar apa? Biar bisnis gue lebih gampang dan lebih lancar. Berkaca dari influencer-influencer tersebut. Sampai akhirnya di tahun 2018 dengan modal kamera minjem, yang sama pasangan gue waktu itu minjem, gue bikin konten. Nah awalnya bikin konten di zaman itu lagi rame self development. Itu zamannya Gary Vaynerchuk. Wah, iya kan? Iya. Hustle. Itu kayak gitu, lagi kan. anak muda itu lagi kayak cinta banget sama hustle culture. Betul. Dan abis itu ya udah, karena kan kebetulan gue juga suka, ya semua orang yang pengen kaya pasti baca Robert Kiyosaki, Benjamin Graham gitu-gitu kan, terus si Tim Ferriss kayak gitu si Simon Sinek ngomongnya gitu ya. Start with why. Nah ini kan gue banyak baca buku gitu kan ya. Zaman itu orang yang pengen kaya tuh pasti bacanya buku-buku gituan ya kan. Ya akhirnya gue coba mikir, ya udah gue bikin konten ngajarin tentang kekayaan. Padahal gue masih miskin, habis bangkrut gitu. Oke. Nggak laku. Nggak laku. Sampai akhirnya waktu itu pasangan gue kan dia punya usaha salon gitu lah, eyelash extension. Dia mau interview karyawan. Karena gue dulu consulting, gue pernah ngurusin HR manajemennya dan gimana cara bikin cara interview dan kunci jawabannya. Gue interview karyawannya, gue rekam. Habis itu gue iseng aja upload di YouTube, gue jelasin cara jawabnya, meledak. Itu view-nya berapa tuh? Pada saat Satu itu? tahun ya, kita hitung per 12 bulan, itu sampai 1 juta lebih. Wow. Di kala itu gak segampang sekarang lo cari views ya. 1 juta lebih dan setiap bulan gue naik 10.000 followers, subscribers. Pada saat itu? Ya 10.000 dan akhirnya gue dapat AdSense pertama. Nah disitulah gue mulai jadi content creator. Kayak gitu. Tapi berarti jatuhnya itu di konten pertama lu yang winning itu bisa dibilang niche-nya itu lebih ke arah HR dong. Tapi apakah lu lanjut dengan niche HR itu atau lu malah shifting balik ke topik keuangan yang dimana di awal ketika lu coba hasilnya itu nggak works di lu? Oke. Setelah HR kan akhirnya kalau kita udah punya winning content kan tinggal copy paste ya. Benar. Tinggal duplicate kan. Simple. Paling ganti topiknya yang beda-beda gitu aja kan. Nah, gue bikin terus tuh tentang HR sampai kayak
topik apa lagi yang mau dibahas tentang HR ya. Dan gue lihat waktu di zaman gue itu belum banyak yang bikin konten HR tuh. Baru ada Eza sama gue lupa yang udah agak tua tuh. Terus gue mikir si yang udah agak tua ini, gue lupa siapa namanya. Dia tuh monetisasinya, karena kita nggak pungkiri lah, kita jadi content creator pengen cuan gitu. Siapa yang nggak pengen cuan gitu kan? Dia tuh monetisasinya itu dengan cara jualan template CV, bikin workshop untuk kerja. Terus gue mikir ya, gue hitung ya. Ini orang kan mau cari duit. Terus habis itu orang udah desperate, butuh kerjaan. Seberapa bisa bayar mahal sih? Ya kan? Memang populasinya gede. Tapi kalau misalnya gue monetisasi seperti ini, one day ada orang yang kasih gratisannya. Mati dong. Yes. Ya kan? Ibarat kata mungkin lu bisa kepikiran seperti itu ya. Juga karena kalau gue nyambungin ya, itu kejadian ke warung ayam bakar lu sendiri. Jadi kayak lu kebayang lu gak mau lagi ngeluarin produk yang gak bisa dimakan sama marketnya. Betul, marketnya baik. Kan kalau kita ngeliatin market ya, kalau misalnya kalau di ilmu S2 gue yang Master Business Administration, untuk orang bisa beli itu ada dua kan. Willingness to buy sama ability to pay. Kayak maybe a lot of people, semua orang pengen beli Ferrari. Willing to buy Ferrari. Tapi able to pay gak? Mampu untuk beli apa enggak? Kan enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari market kan kita harus cari dua kombinasi itu. Willingness to buy sama ability to pay kan. Nah pas gue ngeliat niche di HR itu menurut gue kayak willingness to buy-nya ada tapi ability to pay-nya masih kurang. Ya kan? Dan akhirnya menurut gue untuk scalability-nya agak susah ya. Mungkin bisa kalau misalnya kita monetisasinya itu lewat kayak ada orang nitip info lowongan kerja, kita dibayar, atau speaker, atau apapun itu gitu ya. Tapi gue mikir kayak itu kan external faktor yang agak susah dikontrol ya, endorsement dan lain-lain. Nah gue prefer kalau misalnya gue mau making money, better ada banyak banyak faktor yang bisa gue kontrol gitu loh. Ya udah akhirnya gue shift dari interview kerja pindah ke self development. Kenapa? Karena kan ada benang merahnya tuh topik. Interview kerja terus ke self development. Pas ke self development gue ngeliat lagi nggak ada duitnya juga. Oke. Nah kebetulan di kala itu yang dulunya interview kerja udah banyak yang masuk kan banyak say thank you bang udah keterima, thank you bang udah keterima. DM gue lagi, bang gue udah 3 bulan kerja gue gak nyaman. Bang gue udah setahun kerja gue gak nyaman gitu kan. Gimana bang bisa jadi kayak lo? Kerja ngasilin uang lewat sosial media. Oke. Di situ lah gue ngeliat, oh this is big numbers. Dan gue compare juga di luar negeri udah banyak juga yang ngebahas tentang content creation. Dan gue tahu Indonesia itu lagging effect sekitar kalau di sosial media mungkin 2-3 tahun ya. Orang banyak bilang 5 tahun tapi I think zaman sekarang udah mulai lebih cepat 2-3 tahun. Ya why not gitu loh. Jadi I think Indonesian bakalan someday pengen jadi content creator banyak. Habis itu mereka bakalan cari konten-konten yang konsumsi hal tersebut. Itu start di 2019. Akhirnya ya udah gue ngebahas tentang content creation. Ya kan di akhir 2019 tuh barulah buka Akademi Kreator. Ya kan. Dulu namanya IG Hack, Instagram Hack. Karena kan dulu ramainya di Instagram ya kan. Tiba-tiba COVID. Akhirnya. Impactnya gimana? Wah parabolik. Begitu. Yes. Ya kan. Bukan berarti gue bilang gue seneng orang lain menderita, enggak. Tapi kondisinya begitu. Tapi momentumnya itu datang ke lu pada saat itu. Momentumnya dapat banget. Dan teman-teman yang nonton jangan dikira dapetin momentum itu gampang. Gue dari 2018, 2019, baru di 2020 kena tuh. Tapi kalau misalnya di tahun 2017 gue tidak menganalisa makro ekonomi ya kan, menganalisa industri ya kan, semuanya pada shifting ke digital, nggak mungkin ada tuh di 2020 dapatnya. Jadi sebenarnya startnya dari 2017 untuk menganalisa tersebut. Kayak gitu Leo. Yes, keren banget sih. Jadi yang gua nangkepnya itu juga ketika lu dapetin momentum parabolik untuk Akademi Kreator ini, lu juga udah siap. Betul. Karena gue yakin juga banyak orang ketika momentum datang ke dianya nggak siap, akhirnya cuma bisa pelangap-longo. Betul. Melihat momentum itu lewat. Betul. Gitu. Let's say kita katakan setahun yang lalu mungkin adalah momentum yang gede banget untuk orang konten di TikTok. Gitu ya. Terus kita bilang 2017 momentum banget untuk yang main digital marketing. Itu siapapun yang iklan di Facebook nutup mata, klik enter,
bisa aja gitu. ROAS 20, 25 itu hal yang mungkin terjadi gitu. Objektifnya klik lagi, bukan conversion ya. Iya, pada saat itu juga belum ada settingan yang aneh-aneh. 2017 gue ingat ya, Facebook itu kalau nggak salah settingannya cuman bisa location. Intinya belum yang sedetail sekarang gitu. Dan banyak orang yang panen-panen banget dari sana. Makanya kalau gue lihat sih emang ketika momentum datang, kesempatan datang, lu emang juga udah siap. Betul. Keren sih. Lu tau nggak kenapa banyak orang yang nggak bisa predik momentum? Kenapa? Mereka terdistraksi. Ngurusin gosip artis, nontonin yang gosip-gosip. Wah ada ini rame. Akhirnya mereka tidak berpikir. Ya, makanya nggak bisa predict the trend kayak gitu loh. Yes. Gitu. Tapi nanti kita bakal bahas nih soal yang distraksi ini ya. Kan ini topik yang seru banget. Siap. Dan ntar kita bakal bahas. Tapi sebelum itu gue masih mau bedah lagi nih tentang seorang muda cuma sekali gitu kan. Ada orang-orang yang setelah melihat, Bang Ogut gue pengen dong seperti elu gitu kan. Kerjanya di rumah doang, santai, dan bisa menghasilkan uang dari sosial media gitu. Mungkin boleh diceritain, emang seenak apa sih nyari duit sebagai seorang content creator gitu? Oke. Kalau jadi content creator toh nerimain endorse, diundang speaker itu enak. Oke. But when you start your business, lu bikin bisnis lu sendiri, itu nggak seindah hidupnya content creator yang bisa sosialita, nongkrong sama temen-temennya, diundang ke event dan lain-lain, itu nggak bisa kayak gitu. Bener-bener lu kayak beranak lagi, lu harus urusin anak lu itu dari A sampai Z. Gitu. Jadi kalau mau time freedom sama location freedomnya itu, better jadi content creator aja. Oke. Gak usah start bisnis, nerimanya endorse dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya lu punya ambisi, mungkin mau high net worth individuals, ultra high net worth individuals. Kalau high net worth individuals itu yang punya uang $1 juta, berarti 15,7 M ya sekarang ya. 15,7 M, atau yang ultra high net worth itu $30 juta, which is 500 ke 600 miliar gitu. Ya harus punya bisnis sendiri gitu. Enak gak enak sih sebenarnya. But kalau lu enjoying the game of this hustling game ya go for it gitu. Yes. Go for it. Tapi apakah lu bakal merekomendasikan ke orang-orang ya untuk selalu coba ngonten dulu aja? Of course. Why? Oke. Pertama, kita itu hidup di era social media kan, which is attention itu di day trade. Boleh dijelasin nggak? Oke. Details dari attention ini di day trade itu maksudnya bagaimana? Indonesia kan populasinya 280 juta ya, kurang dikit lah 270 something kan. Orang Indonesia itu kan punya, masing-masing orang tuh kan punya 2 mata ya, mostly ya, majority. Dan dia punya 24 jam. Ya kan. Content creator kan banyak banget ya di sosial media. Lu bikin konten gini kan sebenarnya kita berlomba-lomba untuk dapetin attention orang. Yes. Kita saingannya sama Om Deddy, ya kan? Karena kan Om Deddy bikin konten, pasti rame tuh, semua attention ke dia dulu. Saingan sama yang lain, saingan sama yang lain kan. Nah, itulah attention orang di day trade. Gitu. Jadi gimana kita cepet-cepetan dan pinter-pinteran untuk dapetin attention orang. Kayak gitu. Yes. Jadi kalau di bayangannya itu, ini sebuah pie di mana semua content creator itu berebutan. Betul. Untuk pie ini. Betul. Keren. Nah, tapi dari ngonten sendiri ya, tadi kan lu cerita nih. Dari lu ngonten, di mana awalnya itu inspirasinya dari kue-kue artis, kenapa mereka ketika udah punya followers mau buka toko kue, belum buka aja udah ngantri. Di lu nya sendiri, lu merasa impact yang sangat gede banget nggak dari konten lu ke arah bisnisnya lu sendiri? Oke, mungkin sebelum itu nanti tolong ulang lagi pertanyaannya, tadi belum kelar gue jawab. Yang day trading sebelumnya kan kita ngebahas tentang apakah menyarankan konten buat orang ya. Nah, gue mau sambung lagi ya. Kan kita day trading attention ekonomi. Terus semua orang sekarang yang semula handphone di sini, ingat zaman Sony Ericsson, Nokia dan lain, kita begini, sekarang begini kan. Bahkan orang mau janjian aja atau ngobrolnya di chat, ya kan? Berarti kan attention di matanya kan. Nah, enak ya kalau misalnya jadi content creator, lu itu kalau bikin bisnis nih, lu kan sistemnya pertama lu cari produknya dulu, bikin tokonya, abis itu cari trafficnya kan. Kalau content creator kan dibalik,
trafficnya dikumpulin dulu, jadi kayak pengajian atau komunitas. Kita analisa mereka butuhnya apa, kita sediakan produknya. Yes. Dan lihat, untuk memulai jadi content creator, modalnya apa? Zaman gue dulu mungkin butuh kamera YouTube di tahun 2018. Sekarang semua handphone udah bisa. Apalagi dengan adanya TikTok, di mana konten nggak perlu terlalu estetik banget kan. Itu orang bisa grow. Modalnya apa? Modalnya waktu, tenaga, kuota. Mendingan lu pakai kuota lu untuk ngebangun akun sosial media lu dibandingin buat nonton bokep, buat nge-scroll cewek cakep, ya kan? So kalau misalnya mau lebih bagus lagi, beli mikrofon sekarang udah ada yang 100.000, Yes. 200.000 itu udah cukup oke. Bahkan ada orang yang bikin konten TikTok mikrofonnya dipegangin. Halo guys, bla 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 bla. Viewsnya naik, ya kan? Yes. Lighting ada ring light yang murah-murah. Lu juga pertama pakai ring light kan? Iya. Ya kan? Gua malah Murah-murah kan? pakai lampu ruangan. Iya. Kagak ada ring lightan. I think modalnya tuh kalau sama handphone mungkin under 2 juta, under 3 juta lah. Coba bayangin lo bikin bisnis. Berapa duit? Anggap ngomong dropshipping, affiliate, emang lo gak butuh nge-ads? Yes. Ujung-ujungnya butuh konten juga. Itu modalnya minim banget untuk dapetin exponential growth. Dan resikonya apa? Kalau bisnis lu udah nyetok banyak, resikonya apa? Stoknya mati, dead stock. Dan lu harus jual obral dan lain-lain. Tapi kalau content creator ternyata nggak berhasil, delete account aja. Yes. Tapi masalahnya begini, masih ada orang-orang ya banyak tuh yang bilang, lu mah enak, HP lu iPhone, konten itu gampang, FYP-nya naiknya. Pendapat lu gimana tuh tentang orang-orang yang, let's say, ketika kita bilang, karena gini, kalimat konten itu low risk dan low investment itu juga sering gua suarakan gitu di akun gua. Tapi tetap aja ada replyan dari sekelompok orang ini di mana kan tetap butuh HP. Kan tetap butuh ini. Oke. Apa coba pendapat lu untuk itu? Itu komen kan? Iya. Ya berarti harusnya nggak valid dong. Kan tetap butuh HP. HP dia ada. Exactly. Goblok berarti kan, udah komen, kan butuh HP. Kan lu punya HP nih, komen lu pakai apa? Pakai faksimili. Terus dia bilang nih, HP gua bukan iPhone. Udah banyak terbukti di luar sana yang HP-nya nggak iPhone. Yes. Ya, memang iPhone kameranya top notch. Memang iPhone kameranya top notch. Kalau mungkin zaman dulu Instagram, zaman dulu YouTube yang masih berjaya banget ya. Cuman ada 2 itu, mungkin bisa valid ngomongnya. Tapi sekarang udah ada TikTok. Even lu jadi content creator di Twitter, itu nggak butuh kamera, Bapak. Itu mah cuman elunya aja yang males. Itu jawaban yang gua mau sebenarnya. Males dan bebal. Yes. Ya nggak apa-apa, bagus males. Yes. Biar kita nggak banyak saingan. Waduh. Kita makan kuenya yang banyak. Bener. Jadi buat teman-teman yang masih males-males, udahlah nggak usah konten, udah. Gitu ya. Intinya, kalau gua sih ya merasa tetap bakal ada orang yang mau kita ajak bagaimanapun ya. Memang problemnya itu bukan di eksternal, tapi internalnya. Dia emang nggak mau. Jadi ibarat kata mau kita lemparin iPhone sekalipun, dia bakal ada alasan baru. Yeah. Belum pede, Gua nggak bisa bicara depan kamera. Bener nggak? Ntar kita kasih pelatihan public speaking. Akunya nggak kreatif bang, nggak bisa nulis skrip. Pasti gua rasa tetap bakal ada sih. Pasti. Apalagi yang komen gini, kalau semua orang jadi content creator siapa yang nonton? Itu dia gue udah capek banget. Itu biasa replyan lu bagaimana tuh? Gue cuma kasih emoticon senyum aja. Oh, kayak, okay. Kayak muka gue kayak, oke. Gitu doang gue. Tapi menurut gue ya, gue nggak ngertinya itu adalah, BTW ntar pertanyaan yang tadi ntar gue sambung ya. Tapi gue cuma mau bilang, gue kadang nggak ngerti itu kenapa orang merasa impossible untuk semua orang bisa konten. Kita nggak bilang dalam tanda kutip semua orang jadi content creator as in dia full time content creator ya. Tapi menurut gua it's possible kalau semua orang itu konten, itu possible aja. Sama seperti tiap orang, rata-rata orang ya punya akun sosial media. It's possible kan? Possible kita banget. punya akun sosial media, kita posting konten, secara nggak langsung kita juga konten walaupun nggak kita seriusin, nggak kita duitin gitu ya.
Jadi jujur gue nggak melihat apa alasan kenapa semua orang nggak bisa jadi content creator sih. Betul. Paling balik ke dianya sendiri yang merasa dunia content creating ini cocok nggak dengan dia. Betul. At the end secara statistik pasti ada yang jadi content creator dan tidak jadi content creator. Jadi omongan itu nggak valid. Kayak kalau misalnya semua orang jadi karyawan, siapa yang jadi pengusahanya? Kenyataannya di dunia ini nggak semua orang jadi karyawan, nggak semua orang jadi pebisnis. Iya, kayak perputaran ekonomi itu udah berlangsung dari berapa abad yang lalu dan tetap seperti itu. Iya, kayak misalnya di zaman dulu perbudakan gitu ya. Kalau semua orang merdeka, siapa yang jadi budaknya? Nggak mungkin terjadi kok. Ya, walaupun sekarang udah merdeka ya karena ada hal tersebut ya, itu kan intervensi ya. Tapi ya itu sebuah fakta yang nggak akan terjadi karena orang diciptakan dengan karakter yang beda-beda. Cocok-cocokan. Contoh lu pasti punya banyak temen yang gue nggak mau konten, gue bisa saja, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ngomongin jalan termudah, jalan tercepat dan jalan yang paling minim resikonya untuk kita stepping stone, dapetin hasil yang lebih besar, cuman konten, apalagi yuk? Ya untuk sekarang. Apalagi? Ibarat kata lu bayar dengan ego lu deh. Gitu. Gue selalu bilang, lu kalau mulai konten ya, lu nggak bayar pakai duit, lu bayar pakai ego. Karena satu-satunya limit orang gak mulai konten itu rata-rata adalah malu muncul depan kamera. Dan seberapa mahal sih ego lu gitu untuk potensi yang bisa lu dapet? Benar gak? Makanya kita ini nyambung nih ke pertanyaan yang tadi nih. Mungkin boleh diceritain dari sejak lu konten nih ya. Impactnya ya. Impactnya ke bisnis lu dan hasil real yang lu lihat itu bagaimana? Nominalnya jangan sebut kali ya. Iya gak masalah. Jangan. Yang jelas gue ngerasa pertama yang gue rasakan akses yo. Kayak orang-orang yang belum pernah gue sentuh sebelumnya, belum pernah kenal sebelumnya, gue jadi bisa kenal gitu loh. Setuju. Iya, lu pasti juga ngerasain itu dulu pertama. Setuju banget. Akses. Kemudian kedua yang gue rasain juga semenjak gue punya followers. Ini jadi kayak campaign-nya. Campaign gue ya social currency ya. Ntar kita bakal bahas social currency. Siap. Tadi akses respect. Orang tuh jadi lebih respect sama gue. Itu ada yang lucu. Jadi kemarin kan gue ke acaranya launching bukunya si Timothy sama kakak kan, Kalimas ada AVS. Itu kan gue tamu lah di situ. Karena kan gue temenan sama Timothy dari 2019 tuh. Gue ngobrol, gue datang. Terus kan banyak yang anak-anak kripto kan. Terus ya udah gue biasa aja jadi VIP guest gitu kan. Yang gue heran itu bukunya yang nulis Timothy sama kakak si AVS. Tiba-tiba gue dimintain tanda tangan. Di bukunya? Iya. Terus respon lu ngapain mintain tanda tangan gue? Gue gak nulis satu kata pun di sini. Gak apa-apa bang, soalnya lu influencer. Terus oke. Ya udah deh, gue tanda tangan aja deh. Ya udah. Itu ngantri yo, ada kali 50 orang. Serius. Ngantri mau foto sama gue, ngantri sama tanda tangan. Wow. Jadi kayak orang lebih respect gitu. Yang kalau misalnya lu nggak punya followers dan nggak centang biru, ya orang kayak siapa ini gitu. Dan ini juga terjadi sama temen gue yang dia tuh lagi di bar gitu, lagi ya minum-minum gitu kan. Dia ketemu sama seseorang, ngobrol-ngobrol nyambung. Terus akhirnya kan biasa akhir-akhir tuh orang minta IG lu apa, ya kan? Terus follow-followan kan, tukeran-tukeran IG. Pas dia ngeliat temen gue followersnya cuman 30k padahal. 30k, oh lu influencer? Wah gila bro. Dia tuh punya tambang. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya kali aja yang ada yang bisa di-collabin. Berarti dapat respect sama aksesnya. Nah dari respect sama aksesnya tersebut, yang ngarahinnya ke money. Dimana dengan lu punya traffic. Orang kan business owner itu, dia kalau mau traffic rata-rata kan nge-ads. Tapi saat kita punya traffic yang organik, business owner pasti pengen, brand pasti pengen. Ya akhirnya jadilah endorsement. Akhirnya jadilah company. Terus habis itu bisnis-bisnis yang lain. Kayak gitu. Yes, keren. Dan itu nyambung ke social currency yang lu bahas. Dalam artian followers lu itu ya social currency juga gitu kan. Mungkin boleh dijelasin social currency itu apa sih bang? Oke, siap. Jadi kita itu kan hidup butuh uang ya. Uang itu kan sebuah alat tukar. Which is itu namanya adalah currency. Di dunia ini orang rata-rata fokusnya dua hal. Fiat currency, which is uang kertas, bisa dolar, rupiah dan lain-lain. Muncul lagi cryptocurrency. Nah tapi ada orang yang lupa, ada satu currency lagi yang secara intangible itu artinya
tidak ada kuantifikasinya atau nominalnya. Tapi itu bisa dimanfaatkan untuk kita naikin level kita dalam status ekonomi sosial kita. Sosioekonomi kita. Yaitu adalah social currency. Dan itu dibuktikan sama artis. Artis bisa dapat akses lebih gampang. Yes. Ya, artis bisa dapat uang lebih gampang yang contoh kue artis tadi. Dan ujung-ujungnya di social currency tersebut bisa ngasilin fiat currency tersebut. Ya kan? Nah, hal itu jarang dimanfaatkan sama orang. Nah, social currency itu terbagi jadi dua. Social currency yang kita dapatkan tanpa kita berusaha, social currency yang kita dapatkan dengan berusaha. Social currency yang kita dapatkan tanpa berusaha, contoh, lu anak Konglo siapa? That's social currency. Leo anaknya Konglo nomor 7 misalnya kayak gitu. Ya lu pasti akan lebih di respect. Yes. Ya kan? Terus abis itu lu tinggi, itu kan social currency. Lu ganteng, lu cantik, makanya cewek-cewek yang cantik bohai, mostly orang lebih suka. Kenapa? Karena dia punya social currency. Ya kan? Terus habis itu beberapa privilege lainnya yang lu tuh born with that gitu. Nah sementara kalau kita tidak beruntung, karena kan itu kan sebenarnya random raffle, undian biologik ya, tinggi dan lain-lain gitu ya. Walaupun tinggi sebenarnya bisa di berenang dan lain-lain. Kalau misalnya lu nggak beruntung dengan itu, ada satu cara ini. Bangun social currency lewat si akun social media. Dan ini adalah age yang paling enak banget. Karena zaman dulu untuk lu bangun social currency lu harus masuk TV. Lu harus jadi anak band yang rekaman akhirnya masuk ke studio recording. Zaman sekarang we are the media bro. Kita bikin media sendiri. Sesimpel masukin email, password, jadi media kita. Pertanyaannya, zaman dulu orang mau jadi artis dan lain-lain, casting dan lain-lain berturut-turut, main dulu sinetron kecil dan lain-lain sampai akhirnya jadi megastar. And now you have the opportunity. Mau manfaatin apa enggak, tinggal lu aja pilih. Yes. That's social currency bro. Gitu. Yes. Mungkin praktek dari social currency sendiri yang mungkin paling jelas di gua itu sekarang di dunia content creator itu ada yang namanya barter value. Yeah. Menurut gue ya itu jelas suatu praktek dari attention itu adalah social currency. Betul. Karena orang itu mau menggantikan uang yang fiat ini, gitu kan, ataupun mau menggantikan produk, gitu kan, atau servicesnya dia, lu bayar pakai apa? Lu bayar pakai attention yang lu sediakan. Betul sekali. Kayak misalnya gini, gue punya teman, dia itu kreator traveling. Oke. Karena dia punya followers yang lumayan, kadang dia kalau jalan-jalan ke luar negeri dia kagak usah bayar untuk penginapan. Karena kenapa? Dia bisa randomly ya, misalnya 3 bulan lagi dia mau ke Jepang gitu kan. Dia bakal kontakin nih satu-satu, emailin satu-satu hotel di sana. Gua ini followers gua segini, ini portfolio gua bla 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 bla. Lu mau nggak? Kita barter, gua nginep dan gua buatin video. Ya. Itu berarti kan lu bayar hotelnya itu pakai Social currency lu. Yang semula kalau mau nginep di hotel tersebut lu harus tukar kamar tersebut dengan uang fiat lo. Sekarang uang fiatnya diganti. Lu tukar kamar tersebut dengan social currency lo. Dar. Gitu. Nah, gini bang. Gue sih yakin ya sekarang itu rata-rata orang itu walaupun mereka itu nggak ngerti ini disebut dengan social currency, tapi minimal tahu kalau ini suatu hal yang nyata. Yeah. Dan ini suatu hal yang bagus banget lah. Yeah. Dalam artian seperti ini. Tadi kan lu bagi dua tuh, ada social currency yang lu perlu usahakan dan yang nggak perlu lu usahakan. Yeah. Gitu ya. Kita ngomongin yang soal usahakan ini. Biasanya kenapa tuh ketika orang udah tahu adanya social currency ini, mereka masih tidak mau memperjuangkan untuk mengusahakan memiliki social currency ini. Okay. Biasanya itu kenapa? Satu dari internal faktor dulu ya, gue nggak tahu ya, mungkin ada orang trauma, dibully atau apa kayak gitu, ya kan. Jadi akhirnya dia punya mindsetnya yang agak close minded mindset lah kita bilangnya, nggak growth mindset gitu kan. Padahal udah di depan mata gitu. Atau faktor eksternalnya banyak orang yang takut kayak dihina, weh konten kreator nih, cie youtuber, cie tiktoker kayak gitu akhirnya. Itu alasan yang goblok banget jujur. Iya cuma ya. Nggak mungkin karena kita posisinya udah ngonten ya, dan kita tahu in reality nggak ada yang peduli. Lu mau ngonten, lu kagak ngonten, yang
ibarat kata itu cuman pikiran lu yang menakut-nakuti diri lu sendiri supaya nggak mulai. Iya. Dan pada dasarnya berarti teman-teman lu itu nggak cocok ditemenin karena Exactly. lu naik ke atas, dia berusaha untuk narik lu ke bawah lagi. Oh itu crab mentality lagi ya. Crab mentality namanya. Iya, jadi kayak ya ngapain temenan sama mereka gitu. Paling enak tuh gini sih, lu dihina-hina, lu diem-diem aja, nanti suatu saat pas lu udah naik, terus teman lu yang hina-hina itu tiba-tiba butuh bantuan gitu kan. Wih, udah naik nih, bantuin dong ini. Gimana tuh? Cuekin lah, ngapain anjing. Ngapain lu bantuin? Agak kejam ya biasa. Ngapain lu bantuin? Ya? Tapi lu ini ya responnya itu kagak yang peduli image sama sekali gitu ya. Biasa kan kalau gue nanya ekspektasi gue itu orang itu bakal jawab, oh enggak kita baikin dong. Ah kagak. lu boleh baikin. Ya lu boleh cuekin lah. Kalau gue sih lebih puas cuekin lah, ngapain? Yes. Nggak pakai sugar coating gue, sugar coating. Cakep. Kopi gue aja nggak pakai sugar bro. Itu dia. Itu yang gue suka. Ya, gue paling senang itu kalau narasumbernya itu yang kagak ada sugar coatingnya gitu, kayak real aja, keep it real gitu loh. Yeah. Nah, tadi kita ngomongin soal orang yang punya problem ketika mau memulai. Ya. Yeah. Oke. Tapi tentunya kan progres dari konten itu nggak cuma di progres dan problem konten itu nggak cuma di awal. Yeah. Tapi in between dari dia ngonten sampai dia punya followers, BTW itu udah mulai dinaikin tuh tangannya tuh, cakep tuh. Astagfirullahaladzim. Ini saya terinspirasi dari Leo. Ya. Waduh, enggak, lu yang beli duluan. Jamnya Leo lebih muda, lebih mahal. Waduh. Nah, progres orang konten itu kan nggak cuman problemnya itu nggak cuma muncul di awal, tapi juga di akhir. Nggak di akhir, di pertengahan juga ada gitu kan. Menurut lu apa sih penyebab seorang konten kreator yang misalnya nih ada A dan B, mereka sama-sama mulai konten. Si A make it, si B juga udah konten nih, tapi dia nggak make it. Gitu, somehow mandek aja di tengah gitu. Kagak bisa berkembang, kagak bisa menjadi gede gitu ya. Biasa apa sih yang terjadi? Oke, jadi gue klarifikasi dulu ya. Jadi nih orang udah grow, tapi di tengah mandek gitu. Bener. Satu bisa grow, satu lagi ya udah di situ aja. Ada dua jawabannya. Yang pertama adalah konten life cycle. Lu pasti ngalamin. Dulu konten kayak gini rame, ya kan? Tiba-tiba kok sepi ya, padahal dulu rame. Pasti yang konten juga sering ngerasain seperti itu. Ya jawabannya inovasi. Lu riset, konten apa yang lagi rame, paling gampang riset adalah lu lihat luar negeri tuh lagi kayak gimana, terutama US. Ya udah, lu cari mana konten yang memang cocok, packagingnya buat lu, topiknya kayak lu, ATM. ATP juga boleh. Amati tiru plek. Aduh, itu ntar diributin sama si original. Karena sekarang banyak orang itu sensitif, Bang. Kalau di TikTok ya gue sering banget itu misalnya nih ya ada yang terinspirasi gitulah istilahnya kontennya. Ntar karena nggak disematin IB itu inspired by gitu ya di caption. Wah itu jadi problem tuh gede. Di stitch video kita. Iya. Nggak apa-apa biar nambah awarenessnya. Iya, cuman kan itu jadi problem toh. Ngerti nggak? Itu dipermasalahkan dalam artian. Ya. Ya udah biarin aja permasalahan, yang penting kita dapat reach-nya kan. Ya kalau gue sendiri ya, menurut gue, ini gue nggak tahu ya pendapat lu, gue juga pengen tahu pendapat lu itu bagaimana. Tapi konten itu menurut gue nggak ada yang namanya konten yang original banget. Nggak ada bro. Nggak ada kayak. Nggak ada bro. Lu sejenius apa sih? Ngerti gak sih? Iya. Lu sejenius apa sampai lu bisa ngeluarin ide original yang belum pernah ada, ibarat kata lu orang pertama yang ngeluarin percikan api. Nggak ada bro. Misalnya nih gue bikin podcast gitu kan, gue pasti terinspirasi karena gue pernah nontonin, let's say podcast lu. Oh gue suka nih pembahasannya gitu ya. Terus gue terinspirasi dari podcastnya siapa, settingannya bagus. Gue terinspirasi lagi dari siapa, revenue streamnya itu untuk membiayai podcastnya bagaimana. Jadi nggak ada lagi menurut gue yang original. Betul. Gitu. Tugas kita cuma ngejahit sampai jadi version kita sendiri. Yes. Podcaster ya Allah. Mostly semuanya terinspirasi dari siapa? Joe Rogan udah. Joe Rogan di US, mostly kayak gitu. Dan vlogging, Casey Neistat, motivational video, Gary Vaynerchuk. Motivasi yang agak kasar. Iya. And rooted. And rooted, bener. Iya. Yang agak kalem, Iman Gadzhi. Yang Luke Belmar juga ada. Emang Menuju Mas Kelo original? Enggak. Gue juga ngambil, gue jahit sendiri, pakai versi gue. Nah,
untungnya ada faktor kedua, personal branding. Nah itu yang bikin kita beda. Yes, Gitu. yes, gue setuju banget sih. Terutama ketika lu bilang kalau tadi ya tren di Indonesia itu agak lagging. Sebenarnya karena kita ini lagging, itu juga bisa jadi kesempatan yang gede banget buat orang yang bisa memanfaatkan. Betul. Malah jadi problem kalau misalnya ya kita yang duluan. Karena berarti kita yang harus selalu mendatangkan inovasi baru yang nggak pernah ada sebelumnya. Betul. Tapi karena kita kebetulan lagging nih, berarti gue tinggal look back 2 tahun yang lalu, ternyata di US itu pernah heboh celebrity boxing. Oke, betul. Terus gue bawa nih ke sini. Atau Betul. ternyata di India itu kemarin pernah heboh main games di kampung-kampung atau di daerah-daerah gitu ya. Terus pemenangnya kita kasih sembako rame, kita adain kayak karnival gitu. Dibawa ke sini. Yeah. Jadi kayak ya kita tinggal ibarat kata kita tinggal terinspirasi dari konten tersebut. Betul. Kita bungkus dengan gaya konten yang bisa diterima orang Indonesia. Betul, dan kita sangat beruntung sekali. Indonesia populasinya besar dan ada language barrier. Yang dimana nggak semua orang menguasai bahasa Inggris untuk listening dan reading. Exactly. Iya, berarti konten kreator yang local Indonesia itu bisa mendapatkan populasi keempat di dunia gitu dengan banyak. Coba bayangin kalau lu tinggalnya di Singapura. Iya, atau Solomon Island gitu. Atau di Bora Bora atau di Fiji, populasinya kecil gitu loh. Ya mau gak mau lu harus pakainya bahasa Inggris gitu. Tapi kalau di Indonesia, wah. Dan yang gue sadari ya ketika populasi lu itu, ini kita ngomongin secara data ya. Kalau di Indo kan menurut gue masih belum banyak tuh orang yang fasih banget bahasa Inggris, dalam artian nontonin video full English, mereka ngerti dari awal sampai akhir itu kan bisa dibilang gak banyak lah. Gak banyak. Masih banyak banget market yang gak ngerti Inggris sama sekali. Itu juga jadi kesempatan kita bawa inspirasi konten dari luar ke Indonesia, kita bungkus. Betul. Karena kenapa? Mereka nggak ngerti, nggak nangkep gitu nonton versi luarnya. Betul. Ya. Itu kesempatan besar. Ya tinggal kalian mau manfaatin apa enggak. Wah, gitu aja. ini udah dibocorin sebenarnya. Tapi kalau tinggal eksekusi atau enggak gitu ya. Iya. Kalau nggak eksekusi, Bagus. Biar nggak banyak saingan. akhirnya terperangkap di red race. Oke, bagus bridgingnya ya, bagus masuk ya. bridging gua, cakep. Cakep. Nah, kita ngomongin soal red race. Kemarin kita pernah ngobrol-ngobrol ya. Ya. Dan tadi kan ngomongin soal life cycle dari sebuah konten kan. Kemarin lu pernah cerita kalau salah satu angle konten yang paling winning di lu itu adalah bahas red race. Ya. Mungkin boleh diceritain nggak? Red race itu sebenarnya apa dan sebenarnya kenapa sih lu bahas red race ini dan banyak yang suka gitu, banyak yang nonton, banyak yang nangkep. Oke. Jadi red race itu awalnya orang mikirnya red race itu adalah orang yang kerja 9 to 5. Oh bukan? Gua pun kayak gitu awalnya. Tapi setelah gua teliti lagi dan makin dewasa, ternyata red race itu bukanlah lu kerja 9 to 5, tapi kondisi lu. Yang dimana lu tuh kerja udah keras, bukan berarti lu males. Tapi lu di situ-situ aja secara ekonomi. Contoh, lu udah usaha mati-matian, tapi setiap akhir bulan uang lu habis terus. Gak ada sisa sama sekali. Gaji lu udah besar, uangnya habis terus. Ya kan? Dan banyak nih, gue dapet dari adik gue, dia bilang banyak karyawan-karyawan di tempat dia bekerja, gaji telat 1 jam aja, udah uring-uringan. Karena harus bayar cicilan, harus bayar keluarga, dan lain-lain. Pay later ya. Betul. Sekarang. Nah jadi red race itu di kondisi dimana lu kerja keras tapi masalah keuangan lu tuh gak selesai-selesai. Mau lu naik jabatan kayak gimana pun, masalah uang lu tuh gak selesai-selesai. Nah hal ini terjadi karena 2 faktor. Yang pertama adalah income-nya kurang. Yang kedua adalah manajemen money-nya jelek. Ya kan? Kita ngeliat data statistik aja. Kita ada inflasi setiap tahun. Ya kan? Nah coba kalian bandingin. Pertama, inflasi yang dibilang kan sekarang berapa ya? 3% something ya kalau nggak salah ya, inflasi ya. Lupa gue. Itu 3% something itu kan sebenarnya sebuah rata-rata. Jadi nggak semua industri itu sebenarnya, nggak semua kebutuhan pokok itu sebenarnya 3%. Contoh kayak kalau misalnya kalian bandingin uang kuliah dari 2023 sekarang, 2023 ke 2022 ke 2021 itu naiknya tuh lumayan gede, ya kan?
Waktu itu gue pernah ngitung sekitar 10-12% sampai 13% segitu. Ya kan? Beras juga naiknya berapa silakan lihat sendiri. Nah, kenaikan inflasi ini tidak sejalan dengan kenaikan upah minimum kita. Ya kan? Ya akhirnya mau sampai kapanpun nggak kekejar. Nah, upah minimum yang ini nggak naik, apakah salah pemerintah? Enggak juga. Mungkin sumber daya manusia kita juga masih belum sebegitu bagusnya. Ya kan? Nah, kalau misalnya income lu itu kecil, ya kan? Terus abis itu lu ngelihat dari karir lu di 9 to 5 ini mentok, ya mau gak mau lu harus buka alternatif income. Yes. Let's say, orang ini lulusan SMA aja. Dia kerja harus membiayai keluarganya. Apakah ada waktu lagi untuk kuliah? Belum tentu. Nah, dengan adanya digital ini, ada AI dan lain-lain, ya kan? Dia bisa membuka alternatif income baru. Ya, apapun itu. Gak usah konten kreator, bisa freelance, bisa jualan, bisa jadi interpreter. Itu kan dia jadi bisa nambahin income masuknya. Ya kan? Sehingga dia punya yang namanya saving rate yang cukup besar gitu loh. Jadi nggak kayak dikejar-kejar setan uang terus. Kalau misalnya orang nggak bisa pecahin yang first ini, ya dia kan selamanya jadi budak uang. Jadi orang salah, Leo. Orang bilang budak uang itu adalah orang yang sudah kaya, pengen lebih. No, itu cuma serakah aja. Oke, berarti budak uang itu bukan si orang-orang kaya yang pengen lebih? Bukan. Jadi siapa? Orang yang harus ngelakuin sesuatu hal yang dia tidak suka. Dan dia lakuin itu untuk uang, kalau enggak dia nggak bisa hidup. Dan ini yang membuat banyak orang yang ngambil keputusan-keputusan yang menurut gue salah. Contohnya akhirnya pinjol, ya kan, judi online. Bahkan ada yang bilang untuk modal judi online, pinjam online. Compounding bagus. Yes. Compounding. Loss-nya biasa profitnya itu yang compounding, ini loss-nya yang compounding. Loss-nya yang compounding gitu loh. Okay. Ya kan? Nah, itu yang membuat orang itu akhirnya ada di rat race terus-terusan. Bayangin dia udah kerja mati-matian, ngambil keputusan yang salah, utangnya nambah. Bukankah udah banyak konten-konten tentang orang yang pinjol gila-gilaan, akhirnya nggak bisa membayar, dan akhirnya dia dikontrol sama pinjol itu. Dia harus kerja mati-matian untuk melunasi hal tersebut. Makanya kita masuk lagi ke yang nomor 2, yaitu money managementnya. Ya kan? Kalau yang di awal income-nya udah beres, banyak juga orang yang nggak bisa saving. Padahal saving itu tuh safety net untuk lu tuh mendapat yang namanya freedom of choice. Contoh, gue sama lu pasti punya safety net. Ada asuransi, ada cadangan dana, ada investment. Kalau misalnya kita ditawarin mau nggak endorse barang-barang yang haram, kita bisa tolak. Yeah. Coba bayangin, kalau misalnya orang gajinya 4 juta, punya hutang 15 juta, ditawarin, lu story 1 deh, kasino. Kebetulan banget, sumpah gue tadi pagi gue baru di chat, gue mau di endorse. Kasino ya? Kasino. Gue juga. Kagak mau lah gue. Iya. Gila lu. Iya. Kalau misalnya, bayangin lu punya hutang 15 juta, gaji lu 3 juta sebulan, lu disuruh story, ambil gak? Kemungkinan besar ambil. Tergantung imannya nanti kan. Makanya dengan lu punya safety net tersebut, lu tuh punya choice untuk menolak. 2019 gue ditawarin untuk endorse Binomo. Ditawarin bener-bener. 6 email gue dapet. Udah cuma sekali ex Binomo, sempet tuh. Akhirnya karena gue muslim, gue nanya sama guru agama gue, dia bilang gak bisa mas, karena ini jatuhnya bukan spot. Jadi lu gak bisa, lu bener gak ada aset yang lu bener-bener beli gitu. Ini tebak-tebakan aja mas, gak bisa mas ini haram katanya kayak gitu. Ya udah akhirnya gue gak ambil kan. Dan ya gue bisa melakukan itu kenapa? Karena gue udah ada safety net. Itu jadi tujuan rat race yang manage money-nya. Ya kan? Nah baru nanti kita ngomongin invest money-nya. Karena kalau misalnya lu income-nya itu benar-benar mepet sama pengeluaran lu, nggak lu tambahin income-nya dan lu nggak ngerti manage uangnya, kita bakal banyak kesempatan untuk menggandakan uang-uang kita. Kenapa? Karena kan ekonomi berputar ya. Yeah. Lu ngalamin NFT, gue juga ngalamin NFT. Kita bisa masuk NFT yang kita untung di NFT tersebut berkali-kali lipat, cuman gobloknya kita nggak exit aja, ya kan? Itu benar guys ya, untungnya berkali-kali lipat tapi goblok nggak exit, gitu kan? Itu kenapa? Karena kita punya
safety net tersebut, cash reserve tersebut untuk diputerin. Coba bayangin lu beli Bitcoin di 2022 pas lagi di 16.000, sempat 16.000 ke 20.000 lah, anggap 16.000 17.000 gitu. Sekarang udah jadi berapa? Udah 42. Ya, berarti udah hampir 3 kalian. Ya kan? Kalau misalnya lu nggak ada cashnya, lu nggak ada 3 tadi, income yang cukup, terus habis itu money management yang baik, sama investment, gimana lu bisa ngambil si opportunity-nya itu? Yes. Gak akan bisa. Selamanya lu akan muter di situ aja dan jadi budak uang. Gak akan lu bisa keluar dari situ. Nah dengan lu memahami konsep rat race ini, lu tuh jadi bisa persiapan untuk merubah hidup lu naik ke status sosioekonomi yang naik di atasnya gitu. Dan manfaatnya buat ekonomi kita adalah orang-orang yang bisa mengangkat status sosial orang-orang yang di bawah adalah orang-orang yang status sosialnya sudah di atas. Karena dia punya capital. Contoh, kita bikin konten. Dulu kita konten semua sendiri. Sekarang lu ada editor, terus habis itu ada manajer dan lain-lainnya. Artinya kan kita yang sudah di atas ini ngangkat yang di bawah nih. Jadi punya pekerjaan. Akhirnya berputar lah tuh ekonomi tersebut. Kayak gitu. Yes. Nah, makanya sih kalau dari yang gua nangkepnya ya, itu emang salah satu solusi terbaik ya. Mungkin untuk orang-orang yang saat ini dalam tanda kutip merasa masih terperangkap di rat race itu sendiri ya. Ya adalah dengan meningkatkan skill lu yang somehow bisa lu jual untuk additional income. Itu sendiri. Betul. Karena gue setuju banget dan itu poin yang bagus banget sih tadi, di mana ketika lu udah punya safety net atau capital yang makin banyak ya, lu bakal terekspos dan punya opsi untuk masuk ke banyak pilihan investment yang berbeda lagi. Betul. Gitu. Kayak let's say seperti ini. Misalnya ada teman lu, dia mau buka restoran, let's say. Restorannya itu udah proven investment yang sangat menjanjikan, hanya dalam beberapa bulan itu let's say balik modal BOP, di mana itu bagus banget. Yeah. Tapi dia mintanya berapa misalnya 1M. Tapi kita gak megang cash 1M. Apakah kita bakal masuk? Walaupun kita mau, ya balik lagi ke itu, willingness to buy ability to pay. Dan ability to pay. Kita mungkin punya willingness to investnya, tapi ability untuk masukin dananya ini walaupun kita tahu ini bagus banget, ya nggak ada. Betul banget. Dan kalau misalnya lu kayak gitu, lu agak susah berkembangnya ya. Agak susah. Ya, dan di rat race ini gue bukan berarti lu harus keluar dari 9 to 5 job, lu enggak. Dan enaknya kalau misalnya kita udah keluar dari rat race, kita punya safety net. Let's say kita punya alternative income. Jadi gue encourage orang-orang punya alternative income. Jangan cuma punya satu sumber pemasukan doang. Enaknya apa? Lu gaji tetap diatur untuk kebutuhan, investasi dan lain-lain. Happy-happynya ya pakai uang tambahan ini. Lu mau healing ke Bali dan lain-lain, gaji lu gak kesentuh. Jadi lu aman, safety netnya tetap ada, hidup lu tetap happy. Nah, tinggal pikirin alternative income-nya gimana caranya. Ya, gak mungkin kan kalau misalnya lu udah kerja di kantor 9 to 5, lu kerja lagi untuk jadi employee, susah. Emang gak butuh tidur, ya kan? Pasti butuh tidur kan. Ya pilihannya cuman bisnis, freelance, trading. Cuman bisnis, freelance, trading kan butuh modal. Contohnya kalau misalnya bilang, bang, gue mau invest nih bang, gue mau trader. Ya sekarang gini aja. Misalnya Leo punya 1 miliar, gue 1 juta gitu. Untuk misalnya gue dapat untung kali 2, jadi 2 juta. Berarti gue untung 1 juta. Artinya gue butuh 100% sampai uang gue ganda. Sampai gue dapat 1 juta. Gitu ya. Dari 1 juta, untuk dapetin 1 juta lagi, untung 1 juta nih, gue harus punya untung 100%. Leo punya 100 juta. Untuk dapetin 1 juta, dia cuma butuh 1%. Sekarang gue tanya sama lu semua yang nonton, di pasar modal, apapun itu. Enggak, 0,1%. 0,1 ya? 100 juta, 1 juta, 1. Gue kan punya 1 miliar. Oh 1 miliar ya, bukan 100 juta. Oke. 0,1. 1 miliar ya, 0,1. Anggap 100 juta deh. Oh, gak usah 1 miliar, okay. terlalu tinggi ya. 1%. 1%. Berarti untuk dapat 1 juta, gue butuh 100%. Untuk dapat 1 juta, lu butuh 1%. Ya kan? Nah, pertanyaan gue buat lu semua yang nonton.
di pasar modal, instrumen apapun, lebih gampang cuan 100% apa 1%? Akhirnya yang tersisa apa? Content creator. Modal minim, risiko minim. Yes. Cuman lu bayar pakai ego lu, kayak muka lu itu mau muncul apa kagak gitu. Yeah. Kayak gue kadang, itu sih gue sering banget bilang ke orang itu adalah, mungkin beberapa orang itu perlu sampai di titik yang rock bottom banget, kayak lu udah gak punya pilihan lagi ya, baru ego lu itu mau lu tekan dan lu ngambil opsi yang sebenarnya baik buat lu. Yeah. Gitu. Karena kadang ketika orang-orang masih dikasih pilihan untuk nyari-nyari alternatif, mereka nggak bakal ngambil. Misalnya gue suruh lu ngonten misalnya nih, tapi lu masih ada enggak lah, gue masih bisa melakukan ini, masih bisa. Padahal lu tahu kalau misalnya lu ngonten itu lu punya potensi, tapi lu nggak bakal ambil karena masih ada sesuatu yang bisa lu pakai untuk mempertahankan ego lu. Dan menurut gue sekarang ini ya, untuk ngonten sendiri kayaknya udah bukan suatu hal yang memalukan lagi nggak sih? Dalam artian, let's say ya, pada zaman lu mulai ngonten itu 2019 tadi ya? 2018. Mungkin belum banyak content creator. Betul. Lu kalau muncul ya lu berbeda gitu. Betul. Lu berbeda Betul. dan orang-orang itu mungkin di sekitar lu, apa sih ini content creator? Gue sangat mengerti itu. Tapi di zaman sekarang cuy, kayak gue yakin misalnya lu ngumpulin 100 orang terdekat lu, mungkin udah ada satu deh yang semi-semi konten. Gitu. Jadi bukan suatu hal yang perlu ditakutkan lagi sih menurut gue. Apalagi lu punya privilege. Kalau misalnya punya privilege nih, privilege yang simple, gue kayak misalnya orang tua masih sehat. Lu gak kerja pun masih bisa makan 3 kali sehari. Gak usah makanan spaghetti, pizza tiap hari ya, Gojek setiap hari gitu. Gak, misalnya makan ayam goreng sama tahu tempe sama kangkung misalnya kayak gitu, sama nasi. Lu bisa tiga kali makan kayak gitu dan lu masih bisa tinggal di rumah orang tua. Dan orang tua lu masih belum butuh support, itu lu artinya udah punya privilege. Nah kalau misalnya udah seperti itu ya lu harus gas gila-gilaan. Kenapa? Banyak orang yang iri sama posisi lu. Banyak orang yang mau tuker posisi lu yang udah punya privilege tersebut untuk gas gila-gilaan mimpinya dia. Dan lu masih malas-malasan dan takut, malu sama orang-orang yang gak punya privilege. Ya kan? Nah, kalau gua mikirnya, karena lu punya privilege, ya kasihlah kesempatan buat orang lain yang ngisi, misalnya tempat lu yang mau main aman gitu loh. Karena mereka ini susah. Naikin ke atas, lu cari yang lebih beresiko. Kenapa? Karena lu punya safety net dari orang tua lu. Kalau lu punya itu, gas gila-gilaan apa yang lu mau ambil. Dan menarik sih kalau kita bahas soal privilege kan. Karena menurut gua sekarang ini kata privilege ini sering banget itu orang anggapnya itu kalau ngomongin privilege ya, itu dalam artian wah rumahnya itu ibarat istana, terus dia kemana-mana ada supir yang nganterin. Menurut gue itu ya emang privilege, cuman udah yang di sisi 0,1%-nya mungkin. Mungkin kita bilangnya royal gitu ya, orang royal. Tapi ya kita harus akui kalau misalnya teman-teman nih misalnya yang nontonin podcast ini ya, ini udah mungkin ini udah menit ke 60. Lu punya waktu 60 menit. Lu punya kuota 60 untuk nontonin video YouTube 60 menit dan lu nontonin di sini dan lu punya waktu gitu ya. Lu punya waktu untuk nontonin sampai detik ini. Itu udah sebuah privilege sendiri. Lu nontonnya di mana? Di HP. Itu juga udah privilege sendiri. Makanya kadang gue itu agak klisenya itu adalah ketika gue baca komen-komen yang lu privilege. Lah emang lu pada semua yang bisa komen gitu ya. Itu emang lu gak punya privilege sendiri-sendiri. Iya. Gitu. Nah, buat yang komen, lu privilege. Pertanyaan gue simple deh. Mungkin ya memang gue privilege. Gue ngakuin kok gue privilege, gue masih bisa makan 3 kali dulu waktu bangun YouTube, masih bisa tidur nebeng sama orang tua gue, ya kan. Gue privilege kok. Tapi pertanyaannya gini, buat lu semua yang gak punya privilege yang mulainya dari nol. Emang lu gak mau berjuang biar lu ngasih privilege ke anak lu? Emang lu mau anak lu sama, posisinya sama kayak lu waktu start? Mau? Ya terserah lu. Yes. Wah ini keren banget pesan-pesannya itu menampar ya. Udah bukan memotivasi lagi ya, menampar ya. Mungkin ada yang hujat nanti di komen ya kan. Bodoh amat gue gak baca.
Soalnya bukan channel lu, channelnya gue yang baca gitu ya. Oh iya. Ntar lu kasih tau gue ya. Oke. Kan gue nanti komen thank you Leo udah ngundang gitu kan. Habis itu udah ya kan. Oke. Nah ini kita udah mulai masuk ke sesi akhir dari podcast ini. Ya. Mungkin gue juga mau bahas sedikit tentang pandangan lu ke arah masa depan konten ya. Karena dari tadi kita kan bahas present dan juga pasnya itu bagaimana. Sekarang itu content creator itu punya banyak pilihan platform untuk dimainkan. Ya mungkin dulu itu pada saat zaman-zamannya Facebook ya semua orang kalau ngonten ya di Facebook. Pada saat zaman IG ya orang kontennya itu ya hanya di IG gitu. Zaman YouTube ya lu kalau bikin long form video ya di YouTube doang. Cuman sekarang ini opsi itu banyak. Kayak let's say lu mau bikin short form aja. Ada Reels, ada Shorts, ada TikTok, bahkan ada yang lain-lain lagi tuh. Snack video dan lain-lain gitu kan. Gue cuman pengen taunya itu gini. Menurut lu sendiri, ada nggak keunikan dari tiap platform ini sehingga mungkin penonton di sini itu bisa menyesuaikan gua cocoknya masuk ke platform yang mana? Oke. Tadi ada 2 poin yang gue tangkap ya. Masa depannya kayak gimana sama platform mana yang mulai. Yes, jadi maksudnya itu adalah teman-teman di sini itu sekarang mau mulai nih. Ya. Oke. Berarti kan concernnya ada 2. Yang pertama, gue kalau terjun ke platform ini platform ada masa depan nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, dari platform yang ada masa depan ini, mana yang paling cocok dengan gayanya gue? Oke. Gitu. Pertama, kalau misalnya lu tipikal orang yang lebih suka nulis, foto, atau apapun itu masuknya IG. Kenapa? Form dari kontennya IG tuh lebih broad, ya kan? Lebih broad. Ya kan? Nah kalau misalnya lu mau start untuk coba dulu, menurut gue TikTok. Kenapa? Karena barrier untuk lu bikin konten di TikTok tuh nggak sebesar IG ya. Quality di TikTok itu nggak harus lu bener-bener yang fabricated. Fabricated itu maksudnya yang estetik banget gitu. Terus yang high definition, HD gitu-gitu masih enggak gitu kan. Nah, mulainya bisa di TikTok sama IG. Ini bisa bareng, tapi jangan mirroring. Oh, kenapa tuh? 2023, konten mirroring itu masih enak. Sekarang pengalaman gue, kalau lu mirroring, itu udah nggak gacor lagi. Maksudnya udah nggak semantep dulu gitu. Enggak. Kita nggak menggunakan kata itu ya. Kata itu dilarang. Cuma karena terlalu mainstream sekarang jadi kayak gacor gitu kan. Kayak gitu. Jadi menurut gue native-nya itu harus beda-beda. Lu boleh bahas konten yang sama tapi kemasnya di IG sama TikTok tuh beda. Kayak gitu. Itu menurut gue yang bisa lu lakukan. Jadi lu bisa TikTok, habis itu lu barengin sama IG, bikin 2 packaging konten yang berbeda. Tapi why? Menurut lu itu kan di 2023 itu enak banget. Masih oke lah, masih bisa works mirroring. Kenapa di 2024 menurut lu mirroring TikTok dan IG itu udah nggak works? Padahal mereka itu platform yang berbeda. Dan misalnya kita bilang let's say IG dan Facebook gitu kan. Mungkin masih nyambung-nyambung lah. Tapi kalau misalnya si TikTok dan IG kenapa mirroring udah nggak works di 2024? Oke, pertama alasan gue adalah dari data. Karena kan gue A/B testing ya. Gue coba mirroring, terus gue coba bikin konten sendiri dari TikTok dan IG. Itu hasilnya beda. Secara data lebih banyak kan views dari yang memang benar-benar kita bikinnya native. Oke. Gue udah coba, bahkan gue A/B testing konten TikTok itu dibuatnya di aplikasi TikTok yang biasanya nge-stitch kayak gitu, yang standaran kayak lu bikin story di IG ya. Itu dari pengalaman gue itu naiknya cepet. Apalagi kalau manfaatin ada tren konten apa kita stitch, ada drama apa kita stitch gitu. Nah itu yang pertama, dari data yang gue dapetin dari hasil A/B testing gue. Yang kedua adalah, ini adalah sebuah hipotesis. Hipotesisnya adalah TikTok, IG itu adalah lautan yang berbeda. Ibarat kata IG ini tuh kan udah lama. Dan dari dulu sampai sekarang IG itu platformnya itu dia memang dari awal ada itu estetika foto. Makanya waktu dulu IG masih biru tuh, ya kan, sebelum dibeli sama Facebook, sama Meta sekarang, itu kan dia lebih banyak filter, bisa digeser-geser kayak gitu. Jadi memang estetikanya tuh
dibikin seperti itu sama platformnya. Sehingga orang-orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi konten-konten di IG udah punya ekspektasi bahwa oh IG itu seperti ini. Sementara TikTok di awal memang dibuatnya untuk yang everyone can be a content creator. Yes. Karena TikTok bukan social media. TikTok adalah content sharing platform. Makanya tadi ketika dibilang juga malah konten yang dalam tanda kutip nggak niat ya editingnya. Gembel lah kita bilang ya. ya. Itu malah lebih works. Iya. I see. Lebih works. Dan orang-orang di situ udah terbiasa sama konten-konten yang benar-benar original, nggak diedit dan lain-lain. Simpelnya kalau IG itu ibarat kata zaman dulu Wild West, IG itu udah Washington DC gitu. Yang udah Amerika atas. Elit. Betul. Di bawah ini tuh udah kayak Meksiko yang masih cowboy, masih saling Wild West, saling bunuh, saling ini kayak gitu loh. Ya kan? Jadi kalau lu mau civilize atau bergaul sama orang Washington DC dan dengan bergaul sama orang Meksiko, ya pasti beda. Pasti beda banget. Hipotesis gue seperti itu. Wah, keren. Jadi mungkin buat teman-teman sendiri kalau gue rangkum ya, kalau misalnya teman-teman di sini gaya kontennya itu lebih profesional, lebih estetik, lebih banyak tulisan dan pembahasan data, mungkin bisa masuk ke IG gitu. Tapi kalau misalnya lebih ke originalitas, membahas sehari-hari, TikTok. Betul. Gitu ya. Kalau untuk coba sih I think TikTok. Karena too easy bikin konten di TikTok, itu too easy. Dan tiba-tiba lu bisa dapat spike, viewsnya rame banget gitu. Nah cuman nanti kalau untuk conversion, gue lebih prefer IG. Conversion ke bisnis. Kecuali lu main keranjang kuning kayak Leo. Kalau Leo keranjang kuning ya pastinya di TikTok. Tapi kalau misalnya untuk conversion, lu bawa traffic lu keluar, ya IG tetap. Karena IG itu social media, tempat orang bersosial. Lu lihat aja fiturnya. Story ada, highlights, ya kan? Terus ada carousel, ada foto, ada reels, bisa DM, ada auto reply. Itu kan memang benar-benar dibuat, IG itu buat orang bersosial. Kayak bercommunity. Getting knows bukan Kardashian, getting knows Leo dan Ogut misalnya kayak gitu. Jadi mereka bisa berinteraksi di situ. Sementara kalau TikTok ya udah buat orang datang. Yeah. Kayak gitu. Ya gue setuju banget sih, terutama di bagian yang lu bilang kalau misalnya lu mau jualan, kalau di TikTok ya lu harus menggunakan yellow card gitu ya, karena kalau lu direct ke luar dari TikTok itu bakal jelek. Betul. Dan itu juga udah gue buktiin sendiri. Makanya mungkin buat teman-teman juga sedikit referensi. Dulu buku gue itu kan e-course ya sebenarnya, e-course, dan gue nggak bisa ngiklan di TikTok untuk jualan e-course tersebut. Akhirnya ya gue harus mikirin cara, salah satunya gue buat produk fisik dalam bentuk buku. Dan dari sana works gitu. Jadi valid banget sih yang tadi lu sampaikan. Oke. Gue mau nanya dong. Apa tuh? Emang valid ya itu lu ngiklan di TikTok buat ke e-course itu berat conversionnya? Yes. Ada kayak ini gak Farya? Ini jadi kayak gue yang nanya podcast lo ya. Nanti aja deh di keluar kita nanya deh. Gak apa-apa. Apa nih? Oh ya, buat info mungkin, ya. Rico Huang pernah jualan course TikTok juga. Iya. Kan kita lihat beda pricing ya. Rico kan mainnya di ratusan ribu ya. Gue juga ratusan ribu. Yang seratusan ribu. 100-an ribu setahu gue si Rico ya 199 kalau nggak salah. Gue nggak tahu. Ini gue no sugar coating ya biar seru ya. Nah, lu kan mainnya di yang premium, ya kan? Itu ada nggak faktor gara-gara perbedaan pricing? Oke. Dan kita ngeliat daya beli orang-orang di TikTok tuh seperti apa gitu? Oke. Nah mungkin kalau gue breakdown dulu ya. Pasti yang pertama itu penyebabnya itu adalah pricing. Karena kalau tadi harganya 100-an ribu, harga buku gue itu udah 2 kali lipat dari harga tersebut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita juga harus bahas itu timeline. Oke. Gue nggak tahu itu dia beliau jualnya itu di tahun berapa tuh? I think 2022-2023 ya. 2022-2023. Nah, I think belum ada live shop, belum ada kayaknya deh. Kalau 2022 harusnya udah ada sih. Nah, sebenarnya kalau menurut gue itu lebih ke gini sih, berdasarkan datanya gue ketika gue mainin e-course dan gue nge-redirect keluar dari TikTok, itu conversionnya itu agak jelek.
Oke. Itu kerugian, itu pincang pertamanya gue pada saat itu ya. Yang kedua itu adalah karena nggak ada yellow card, gue jadi nggak bisa memaksimalkan satu potensi yang menurut gue gede banget di TikTok, yaitu adalah affiliate. Oke. Karena begini, di TikTok itu kita kan nggak bisa mengafiliasikan produk yang nggak ada keranjang kuningnya. Betul. Dan ini kasusnya itu juga masih terjadi di series. Sekarang TikTok ada TikTok series. Kenapa menurut gue itu nggak works untuk gue, dan gue belum masuk di sana ya? Karena yang pertama nggak bisa afiliasi. Oke. Sedangkan TikTok jualannya itu adalah tentang afiliator, gitu kan? Dan kalau lu nggak bisa afiliasi, lu nggak bisa spark ads. Benar. Ini another big thing juga. Jadi menurut gua there's no reason kenapa gua harus jual tanpa yellow card. Oke. Gitu. Walaupun ada orang yang berhasil menjual tanpa yellow card. Menurut gua banyak hal-hal yang bisa dia maksimalkan kalau dia juga main yellow card. Gitu sih. Jadi kalau misalnya tadi bahas Rico Huang, gue juga nggak tahu ya apakah dia jualnya itu bagaimana ya, dan apakah works di dia. Tapi kalau misalnya works di dia, gue juga happy banget. Tapi menurut gue satu hal yang mungkin dia bisa manfaatin juga itu adalah ya udah nambahin aja SK untuk yellow cardnya. Toh juga sekali jalan. Oke. Gitu sih. I see. Jadi memang dari lu, gue dapat kesimpulan ya, lu kalau main di platform lu harus ikutin peraturan tuan rumahnya. Bener. Lu harus native. Bener. Apalagi tuan rumahnya itu menggunakan sistem FYP. Di mana apa yang penonton tonton ya itu kita nggak tahu lah mereka bisa mainkan dengan cara bagaimana gitu kan. Itu kan udah kuasanya mereka dalam tanda kutip. Jadi ya kita mainkan berdasarkan cara main tuan rumah. Betul. Gitu. Kalau ada arus di sini jangan lu tabrak. Benar. Ikutin biar berenangnya lancar gitu. Benar. Nah, keren banget nih, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Oke. Banyak ditanya-tanya ya saya ya. Diinterogasi ya. Lah, kan ini podcast, Pak. Siap.